Yang terakhir yang namanya prostat. Nah, kalau tadi Bapak Ibu dari tumor sampai getah bening itu biasanya banyak di perempuan. Tapi yang namanya prostat khusus laki-laki. Penyebabnya banyak prostat Bapak, penyebabnya banyak, tapi yang paling dominan cuma satu, karena kebiasaan bapak-bapak kencing sambil berdiri. Nabi kita, Nabi Muhammad itu sudah jelas haram hukumnya kencing sambil berdiri. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan, itu tidak boleh kencing berdiri. Pertanyaan kita cuma satu, kenapa kencing berdiri tidak diperbolehkan? Kenapa? Nah, ketika kita kencing berdiri nih Mbak Irin, maaf ini, kandung kemih dia tidak bisa mengeluarkan air seni secara utuh. Masih ada sisa-sisa di air seni. Yang nama kencing itu isinya apa? Kotoran, najis, penyakit, bakteri, batu. Nah kalau di sini harusnya keluar, tapi kan setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kan bisa mengkristal. Dan mengkristal itulah yang namanya kencing batu. Laki-laki bisa nggak bisa, perempuan bisa nggak bisa kencing batu. Tapi kalau untuk prostat khusus laki-laki. Nah kalau di sini terjadi masalah terus-menerus, daging tumbuh di saluran kencing, itulah yang namanya prostat. Diawali dengan apa? Kencing kencing tidak tuntas-tuntas, kencingnya tidak sor, bolak-balik kencing, sengkring, sengkrang, kencing mengeluarkan darah, lama-lama tidak bisa kencing sama sekali. Nah kalau sudah tidak bisa kencing sama sekali, baru saluran ini dimasuki selang, di kateter. Supaya apa sih? Supaya nyodok daging tubuh ini, supaya air bisa keluar. Nah Nabi kita itu sampaikan, kalau engkau kencing itu sambil jongkok, dodok lah kalau kita. Nah ketika kita kencing sambil dodok itu kandung kemih itu dia ditekan paha. Nah kalau ditekan paha, kotorannya, najisnya, penyakitnya, bakterinya, batunya, kan semuanya itu dikeluarkan. Itu pun disunahkan ketika engkau selesai kencing, cobalah dehem minimal 3 kali. Supaya apa? Supaya ngeden, supaya apa? Supaya air seni keluar tuntas, supaya apa? Supaya kita bisa sholat sempurna. Jadi kita orang muslim ini Mbak Irin, kita tidak mungkin sholat sempurna di sini. Jadi kayak Mbak Irin pun sama, tidak mungkin kita bisa sholat sempurna di sini. Nah kalau kita menginginkan sholat sempurna, harus diawali proses yang sempurna. Istinja betul, istinja sempurna, kencingnya betul, kencingnya sempurna, wudunya betul, wudunya sempurna. Nah baru kita bisa sholat sempurna. Jangan nggak mungkin sekonyong-konyong bisa sholat sempurna di sini serambangan. Coba bayangkan. Kalau kita kencingnya tidak sempurna sembarangan, nanti baru begitu ambil wudu terus sholat, baru 1 rakaat 2 rakaat ada rasanya maces gitu ya. Nah keluar itu sudah sholatnya udah rusak. Nah kira-kira gitu Mbak Irin. Apa yang kami sampaikan itu bukan berarti kok nggak mongso. Saya kena kanker mboten. Kalau ada salah satu itu dari yang kami sampaikan tadi, cepat-cepatlah melakukan tindakan lanjutan yang dinamakan patut diwaspadai. Tanya dokter boleh, tanya medis boleh, diuji lab juga boleh, minum herbal ini juga boleh langsung supaya tadi bisa disembuhkan.